Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Abdul Mustajib, tentunya di Top Just TV. Pada kesempatan kali ini saya akan coba review alat ESR meter buatan saya, yakni ESR meter 100 kHz ya. Jadi alat ini berfungsi untuk testing elko, baik secara langsung maupun tidak langsung itu bisa ya, tapi nilai yang tertera adalah ohm ya. Nilai yang tertera di sini adalah ohmmeter, tidak nilai mikro yang tertera di bodi pada elko ya. Berbeda kalau kita pakai ESR meter digital, itu ada nilainya, tapi kalau pakai ESR analog tidak ada nilainya dan hanya nilai hambatan dan juga nilai perkiraan bagus atau tidak ya. Jadi kalau di sini ada rusak, ada dikoreksi ulang, dan juga ada bagus. Ini coretan desain sederhana saya menggunakan bekas avometer yang sudah saya modifikasi menjadi ESR analog seperti ini ya teman-teman. Nah, terus lantas fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya ada beberapa macam yang bisa kita pakai ya. Bisa untuk mengukur live secara langsung ya. Jadi menggunakan baterai 9 volt ya. Oke, untuk konfigurasi kita seperti biasa kita satukan, dan ini kita pencet. Kita nolkan terlebih dahulu. Oke, jika dikira nah, jadi nanti kalau kita ngukur kok nyala lednya nyala, berarti elko tersebut konslet ya teman-teman. Di sini saya akan mencontohkan ini kan ada elko ya. Oke, ini akan saya tes secara langsung dan bagaimana indikator yang ada di sini. Nah, ini lampu LED tidak nyala, cuman hambatannya itu menunjukkan sangat sedikit ya, mendekati nol, dan itu pada garis yang bagus. Bisa disimpulkan elko ini masih bagus ya teman-teman. Kita cari elko yang lain. Nah, di sini juga ada elko. Ini kita pasang di ground juga boleh, bentuknya seperti ini. Kita pasang di ground dan kemudian ini di plus. Nah, itu masih bagus. Kalau ini nyala berarti konslet ya. Ini kan groundnya dan ini ada plusnya, terus seperti itu. Berarti ini elko masih bagus. Kita cari elko yang lain. Nah, di sini itu masih bagus. Masih bagus. Sebentar. Nah, ini oke. Mencurigakan ini kenapa loss semua, mencurigakan, dan kita akan langsung tes langsung di sini boleh. Masih bagus ya, jadi mainnya tidak dapat ground. Nah, ini masih bagus. Dan tesnya adalah seperti itu ya teman-teman. Ini juga bisa untuk tes lilitan ya, atau kumparan. Seperti itu ya. Jadi kalau kumparan nanti akan akan muncul sebuah hambatan ini 0,5, berarti nilai resistansinya adalah 0,5 ya. Seperti itu ya teman-teman. Nilai resistansi dari kapasitor ini adalah 0,5. Nah, dari ini nilai R resistansi dari kumparan ini adalah 0,5. Seperti itu kawan. Jadi alat ini sangat berguna untuk testing baik elko maupun
email, kawat email. Nah, jadi ini 0,5, ini 0,4 ya. Nah, kalau ini mendekati 0 berarti ini short penuh. Jadi ini tidak menunjukkan kalau ini adalah koil. Kita cari testing yang lain. Nah, ini udah elko lagi. Oke, masih bagus, elkonya masih bagus. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini rusak elkonya ya. Oke, jadi kalau rusak seperti ini, jarum tidak bergerak sama sekali, jadi rusak. Coba elko yang ini juga rusak ya. Elkonya rusak, elko rusak. Coba yang ini juga rusak. Nah, ini sebenarnya masih baik ya, masih baik. Jadi kayak timun, kayak tomat, kayak kol. Jadi semuanya yang saya ukur ini rusak ya. Ini rusak, ini juga rusak, ini rusak, dan ini kemungkinan masih cukup baik. Jadi alat yang saya bikin ini berguna untuk tes elko maupun flyback. Jadi flybacknya kalau rusak kita bisa identifikasi dengan ini, karena ini selain bisa mengukur nilai resistansi yang ada nilai resistansi yang ada di dalam elko ya teman-teman. Jadi sebenarnya fungsinya seperti itu. Jadi di dalam ini ada nilai resistansinya. Jadi kalau tidak ada nilai resistansinya ya ini rusak ya. Seperti juga kawat email ya yang tadi saya ukur. Kalau kawat email ini tentunya ini akan nyala, lightnya akan nyala, berarti mengidentifikasikan itu adalah kawat ataupun email atau induktor seperti itu ya kawan-kawan. Jadi nilainya akan ada tertera di sini, nilai hambatannya sekitarannya ya. Jadi sekitar berapa ohm ya. Saya akan coba contohkan nilai hambatan yang ada di dalam flyback. Jadi nilai induktansi yang ada di dalam flyback seperti itu ya teman-teman. Betul. Oke, di sini udah ada penampakan flyback. Kita cari dulu ya, menggunakan avometer digital, yang mana pin B+ dan yang mana pin kolektornya. Oke, di sini saya sudah ketemu ya. Pin 2 ini adalah kolektor dan pin ini adalah B+ inputnya. Kita akan ukur ya nilai jadi nilai ESR nya atau nilai resistansinya tinggi ya.
coba teman-teman bisa lihat di layar. Tuh. Lebih dari 30 ohm ya untuk nilai ESR dari playback ini. Lantas bagaimana kalau rusak ya? Sebenarnya kalau rusak itu malah nilai resistansi yang ada di kawat email dalam playback ini hambatannya mendekati atau 5 kecil ya, hambatannya kecil dan alat ukur ini bergerak. Bedanya seperti itu ya kalau rusak. Tapi kalau normal ya jarum ini tidak bergerak. Jadi di sini kalau untuk mengukur playback ini terkadang tidak akurat ya, karena terkadang kan yang konslet atau yang short itu primer, sekundernya yang konslet adalah komparan untuk sekundernya. Jadi kita harus mengukur komparan bagian sekunder ya dengan ground seperti itu. Jadi kita kalau mengukur yang konslet bagian B plus sama yang satunya B plus sama kolektor, itu kalau konslet ya nilainya tentunya mendekati 0 ohm seperti itu ya. Jadi kalau yang konslet itu outputnya atau bagian sekunder dari playback ya, kita harus mengukur sekundernya seperti itu ya kawan-kawan. Oke, terima kasih. Berikut adalah review alat ESR meter analog buatan saya yang sederhana, yang bisa teman-teman mungkin bikin sendiri ataupun beli juga ada. Tapi kalau saya cenderung pengen bikin sendiri aja. Jadi kita layout sendiri, kita print ya, kita print layoutnya, kemudian kita cetak dan kita larutkan, kita rakit ya. Tentunya kalau teknisi tentu pasti punya banyak avometer bekas yang bisa kita manfaatkan sebagai ESR analog seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.